Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, bukan kebetulan kami boleh Tuhan mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kau punya maksud, punya tujuan buat diri kami Tuhan. Melalui firman-Mu kami percaya Tuhan. Firman-Mu itu bisa mengubah hati kami. Firman-Mu itu bisa mengubah perilaku kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan di pagi hari ini. Apapun masalah kami, sebesar apapun problem kami, tapi kami percaya Engkau Allah kami, jauh melampaui segala masalah kami. Engkau adalah pemilik kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Rencana mulai yang jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Andai aku tidak melakukannya. Landasan firman Tuhan diambil dari Maleakhi 2 ayat 16 yang mengatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, dan juga orang yang berselubungkan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Kita akan berbuka lagi dari Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayat 6 mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Aku benci hari Rabu. Hari Rabu adalah hari di mana aku dengan berat hati harus melepaskan kedua putriku untuk pergi ke rumah ayahnya sehabis pulang sekolah hingga hari Senin. Mungkin terdengar berlebihan, namun setiap mereka pergi, anak-anakku pergi, aku selalu merasa kesepian. Aku menyadari inilah resiko yang harus aku tanggung atas segala keputusan yang aku ambil 6 bulan yang lalu setelah aku dan suamiku bercerai. Ya, setiap hari Rabu pagi, aku menyiapkan bekal untuk anak-anakku sambil meneteskan air mata. Aku berusaha menahan air mata saat aku membangunkan kedua putriku agar bersiap-siap untuk pergi ke sekolah dan menginap di rumah ayahnya. Setelah semuanya siap, aku mengantar anak-anakku ke depan pintu gerbang dan tepat pukul 6.40 WIB, bis sekolah datang menjemput mereka. Aku melambaikan tangan dan tersenyum simpul ke arah kedua anakku yang juga melambaikan tangan kepadaku dari jendela bis sekolah mereka. Perlahan mobil bis itu menjauh. Aku pun kembali menangis terseduh-seduh. Rasanya seperti ada pisau yang mengiris hatiku saat aku melepaskan mereka, meski hanya untuk beberapa hari saja. Selama 5 menit aku menangis, mengingat keputusan yang telah kuambil saat itu. Setelah itu aku kembali mencoba untuk pulih kembali. Mengatasi rasa sedihku dengan melakukan kegiatan yang sudah kurencanakan dengan kesibukan yang ada. Aku terus menguatkan hati dan berusaha menjalani hari ini dengan kesibukan. Mulai olahraga, ke pusat perbelanjaan, sampai bertemu dengan teman-temanku. Di saat menjalani aktivitas, itulah aku bisa sedikit demi sedikit menghilangkan rasa sedih yang ada dalam benak. Perlahan-lahan aku pun mulai merasakan emosiku mulai stabil. Ya, betapa sedihnya hidup sendiri tanpa kehadiran keluarga yang utuh dan lengkap. Kini aku menyadari bahwa perceraian telah membuat seluruh kehidupanku berubah dan terasa lebih berat. Apalagi ketika aku harus membagi waktu
agar anak-anakku dapat menghabiskan waktu dengan aku dan juga dengan ayah mereka. Aku pun merenungkan kembali perkataan dalam hati. Andai saat itu aku membuat keputusan yang berbeda, aku mungkin tidak perlu merasa sesedih ini setiap hari Rabu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Sebuah konflik dalam rumah tangga memang sulit dihindari. Namun tidak semua persoalan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan jalan perceraian. Ingatlah bahwa Tuhan membenci perceraian. Itu sebabnya dalam Matius 19 ayat 6 Yesus mengatakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Kisah ini mengingatkan bahwa tidak pernah ada hal yang baik yang akan kita tuai dalam perceraian. Tuhan tahu ke depan apa yang terjadi jika engkau mengambil keputusan yang sangat jelek itu, yaitu perceraian itu. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Mari kita hidup di dalam doa. Doa akan menguatkan kita dalam kita membuat suatu keputusan. Membuat kita lebih berhikmat dalam menghadapi segala persoalan rumah tangga kita. Dengan demikian, dengan menyandarkan kepada Tuhan, dan ingatlah akan kata-kata Tuhan tersebut, bahwa Tuhan membenci perceraian. Keputusan untuk bercerai pun akan jauh dari pernikahan setiap umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, aku menyerahkan segala persoalanku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikanlah aku hikmat dalam mengatasi segala persoalan, terlebih rumah tangga yang Engkau karuniakan kepadaku. Ajari aku untuk menapaki segala persoalan itu dengan bijak. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ingatlah, sebuah penyesalan akan datang kepada kita di saat kita mengambil keputusan yang salah. Pegang tangan Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin.